Saudara, 1 bulan jelang pemilu, saling tuding antar kandidat pilpres soal kecurangan pemilu terjadi. Apa saja yang jadi catatan agar pemilu dapat berjalan dengan profesional, akuntabel, dan dapat dipercaya? Lengkapnya dalam catatan Kompas TV hari ini. 1 bulan jelang pemungutan suara, saling tuding kecurangan antar tim Capres-Cawapres mengemuka. Tim kampanye nasional Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mengungkap dugaan kecurangan yang dilakukan Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Yakni melibatkan para tenaga pendamping desa untuk masuk dalam barisan 1 juta jubir desa Anies Muhaimin. Adanya dugaan Pak Muhaimin Iskandar melibatkan tenaga pendamping desa untuk terlibat dalam launching 1 juta jubir desa yang tergabung dalam barisan relawan desa Anies Muhaimin. Menanggapi tudingan itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyerahkan penilaian kepada Bawaslu yang ia yakini akan objektif. Nanti Bawaslu akan menilai. Apapun laporan, kan siapa saja berhak melaporkan. Tapi saya yakin Bawaslu pasti akan menggunakan objektivitas, merujuk pada aturan. Sementara Bawaslu Provinsi Maluku menemukan dugaan pelanggaran kampanye saat calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bertemu sejumlah kepala desa dan raja di sejumlah desa di sekitar Pulau Ambon. Bawaslu mengkaji apakah ada dugaan pidana atau hanya persoalan administrasi yang perlu ditegakkan. Dari informasi itu benar atau tidak, kami masih harus memverifikasi. Tapi paling tidak diduganya itu ada sekitaran 100 orang yang hendak diundang. Tapi faktanya di lapangan pada saat itu kami menduganya kurang lebih 30 orang berdasarkan daftar hadir yang kami miliki. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap disanksi oleh Bawaslu jika terbukti melakukan pelanggaran kampanye di Ambon, Maluku. Oh, silakan, jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar, kami siap disanksi, dipanggil. Seperti kapan hari, silakan. Ya. Ada pula tudingan dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang menduga pasangan Ganjar Mahfud melakukan sejumlah kecurangan pemilu. Salah satunya kehadiran Ganjar Pranowo di acara pelepasan pekerja migran November lalu. Kepala BP2MI Bapak Beni Ramdhani misalnya, dalam acara pada bulan tanggal 8 November 2023 ikut melepas para pekerja migran di Indonesia dengan memberikan ataupun dengan mengajak Pak Capres nomor 03 Pak Ganjar Pranowo. Menanggapi tudingan curang, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mempersilahkan TKN Prabowo Gibran melapor ke Bawaslu. Mahfud menyebut Bawaslu memiliki data lengkap terkait potensi kecurangan pemilu. Ya kan ada KPU, laporkan aja ke KPU. Ya silakan lapor ke Bawaslu maksudnya, lapor ke Bawaslu aja. Kan pasti ada data begitu. Semua kontestan pemilu harus menghindari praktik kecurangan untuk menjaga akuntabilitas pemilu yang menelan biaya negara sebesar 71,3 triliun rupiah. Juga penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan seluruh penyelenggara negara dari mulai presiden hingga seluruh aparat negara harus profesional dan akuntabel, memastikan pemilu jauh dari berbagai bentuk intervensi. Dalam pemilu, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih maupun ikut mengawasi pemilu, terutama jika menemukan indikasi kecurangan di lingkungan terdekat. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, berbicara soal referensi pemilih menggunakan hak suara, selain mengawasi adanya kecurangan pemilu, salah satu momen pentingnya adalah adu visi misi lewat debat pilpres yang akan berlangsung 2 kali lagi. Yang pertama, saudara, atau yang keempat ini ya, debat keempat yang diikuti oleh calon wakil presiden akan berlangsung pada minggu besok 21 Januari dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Serta kemudian debat berikutnya, debat kelima atau debat terakhir ini akan diikuti oleh seluruh calon presiden pada Minggu 4 Februari 2024 dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi, informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan juga inklusi. Nah, berikutnya adalah selain dalam masa kampanye, seluruh penyelenggaraan
Dan juga publik juga harus mengawasi jangan sampai ada kecurangan di masa tenang hingga tanggal 11 sampai dengan 13 Februari dan pemungutan suara akan berlangsung di tanggal 14 Februari 2024. Para penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, DKPP harus memastikan pemilu dapat berlangsung sesuai jadwal, profesional dan akuntabel di 30 hari ke depan. Negara juga harus menegaskan pemilu jauh dari intervensi yang harus dicontohkan mulai dari presiden hingga seluruh penyelenggara negara. Di tengah panasnya persaingan, para peserta pemilu harus tetap jaga integritas dan kualitas pemilu dengan tidak bermain curang. Masyarakat pun harus berpartisipasi aktif dengan datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, juga ikut mengawasi jalannya pemilu dengan melaporkan jika menemukan ada indikasi kecurangan mulai dari tingkat lingkungan sekitar kita. Dan demikian catatan Kompas TV untuk hari ini, sampai jumpa lagi pekan depan.